Oke, selamat datang di podcast Rumahan. Bersama saya Rojes dan adik saya Bagja. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Ya pastinya kalau kita lihat penampilannya sangat elegan ya gitu. Menggunakan apa namanya? Samir. Selempang. Oh, selempang. Oke. Bertuliskan Duta Baca Kota Bandung 2023. Dan mbaknya Aku dari BEM nih, dari BEM STT Bandung. STTB Bandung. STTB itu apa namanya? Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Oke. Nah, sekarang kita mungkin bisa perkenalan dulu nih sama Betul. Mas yang ganteng dan mbaknya di sini juga gitu ya. Boleh dari masnya dulu. Oke. Terima kasih ya Kang ya atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Pangestu. Biasa disebut atau dipanggil mungkin Rifan atau enggak Ivan gitu ya. Kalau lebih akrabnya Ivan gitu ya. Saya kebetulan juga sekampus sama Tefani dari STB ya Kang ya. Dan saya dari Fakultas Industri, Teknik Industri gitu. Dan sekarang menjabat sebagai Duta Baca tahun 2023. Baru ini. Duta Baca 2023. Mbaknya? Perkenalkan, sebelumnya nama saya Fani Nuraini. Saya juga sama dari STTB. Nah, kalau misalnya aku tuh dari organisasi BEM Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, buat fakultasnya sama di Teknik Industri. Oh, ketuanya bukan? Bukan. Bukan. Di Kementerian Bisnis dan Kemitraan. Oke. Keren ya, dari STTB itu berarti kampus yang khusus teknik doang berarti? Teknik gitu, propernya teknik ya. Karena Teknik juga ya? teknik Oke. lebih teknik. Cuman ada yang bukan teknik juga. Ada juga. Oh, sih. seperti apa tuh jurusannya? Yang kayak bisnis digital. Soalnya kita ada 4 jurusan. 4 jurusan. Bisnis digital? Iya. Kok baru dengar aku tuh gimana maksudnya? Iya, jadi itu jurusan baru juga Kak di kita, ada bisnis digital, itu baru dari 2021 kita mulainya. Itu tuh tentang kayak digital marketing juga sih masuknya. Oke. Tapi di sana berarti sekolah tinggi, tapi setelah graduate langsung dapat kerja? Ya, itu gimana masing-masing Oh, orang. Gimana rezeki, Gimana rezeki ya? Gimana rezeki. gitu, bener. Gimana milik lah gitu. Milik. Tapi saya speechless loh, maksudnya tuh kan gini Kak, maksudnya tuh ini dari teknik, tapi dutanya baca gitu. Biasanya kan biasanya gitu Iya, ya. beda ya. Oh ya, orang-orang dari Fakultas Humaniora Kak, maksud saya tuh biasa. Tapi ini dari teknik tapi bisa jadi duta baca. Biasanya kan. Mungkin kalau di teknik industri kan biasanya dutanya duta gudang Duta gitu. gudang, duta produksi, pabrik, duta ya, pabrik, duta duta pabrik, produksi, duta K3. Nah, Bener, biasanya bener, seperti bener. itu gitu. Baru Keren tahu sih gitu. Itu. Nah, sebenarnya Kak gitu. Ini teman-teman aku gitu ya. Nah, aku juga pengen nanya sih sebenarnya kebetulan nih gitu. Ada duta baca gitu. Sebelumnya kan Kak kita udah bahas nih bahwasanya kalau saya nih ngerasa teman-teman aku gitu ya di kampus tuh males baca gitu. Teman-teman aku teh dikasih modul sama dosen, dikasih buku, dikasih PPT, nggak dibaca gitu. Nah, aku tuh kadang ngerasa nggak tahu kenapa gitu ya. Mungkin generasi sekarang beda, yang zaman kakak yang tua lah ya gitu ya. Nah, pengen nanya nih gitu, kebetulan pas banget nih ada duta baca gitu. Tapi aku mau nanya dulu, kamu siapa? Rifan? Rifan. Dan Mbak Fani. Fani. Mas Rifan Muslim. Muslim. Mas Rifan duta baca tapi baca Quran nggak? Baca. Berapa? Ya pasti kewajiban. Dalam seminggu ada nggak baca Quran? Ya habis maghrib sih ya. Biasanya Berarti dikewajiban. bukan baca buku-buku akademik doang berarti. Iya. Keren. Banyak sih. Nah, gitu. Memangnya bukunya buku kiri gitu. Iya kan beda-beda. Takutnya baca buku komik tapi Iya. duta baca. Oh iya bener juga. Nah, Bisa. gitu. Saya pengen tahu gitu. Duta baca tuh ngapain gitu. Oke. Berarti kita lihat dari perspektif kegiatannya Kang ya. Iya. Kalau kegiatan sih memang kalau orang lingkup nanya tentang duta ya pasti kita dominan membaca ya. Karena namanya juga duta baca, bukan duta lingkungan. Kalau duta lingkungan pasti lebih perspektif dia menjaga lingkungan. Bener kan? Gitu. Nah, untuk kegiatan nih Kang ya, sebetulnya bukan hanya membaca. Ada juga kegiatan lainnya yang memang ini berbau dengan masyarakat. Karena di sisi lain juga kita perlu yang namanya implementasi gitu dari kegiatan apa yang kita terima gitu ya. Maksudnya kita dapat knowledge baru baik dari buku atau kayak dari akang-akang nih yang menurut saya nih wah ini berpotensi bisa dijadikan suatu pembelajaran yang baik gitu ya di kehidupan masyarakat. Kita implementasikan di masyarakat juga bisa melalui media sosial, kadang di story IG gitu kita buat poster atau enggak kegiatan yang memang di dasar kita ini penting gitu ya. Ataupun di feed Instagram kemarin juga saya buat beberapa
storytelling di Instagram di Reels ya untuk penyuluhan gitu mengenai pentingnya budaya membaca di masyarakat dan berbagainya gitu. Tapi lebih buruknya ya bukan hanya membaca gitu Kang. Jadi ada berbaurnya dengan masyarakat agar kita ini lebih apa ya mempererat baik tentang literasi itu. Literasi itu kan bukan hanya membaca ya, menulis, menyimak dan juga ya menyampaikan gitu. Oke, nah aku tuh sempet denger gitu ya Bagja, kalau cuman nggak tahu ya kalau salah mungkin bisa dikoreksi gitu. Indonesia itu katanya termasuk negara yang masih belum literasi banget ya gitu ya. Iya sih. Dalam arti mungkin aku ini ya tanggapin. Sebenarnya salah sih kayaknya. Bener dalam arti salah tuh perspektif orang membaca buku fiksi yang kayak di perpustakaan aku tadi katakan ya, maksudnya ini orang-orang berbondong-bondong ke perpus baca buku sehari gitu minimal 20 buku gitu, itu yang salah. Tapi kalau perspektif lain malah orang Indonesia itu dominan gemar membaca. Contohnya ketika ada berita kasus yang memang sedang bincang, contoh kasus Sambo kemarin tuh kan viral ya, ngangkat berita tuh membacanya masyarakat netizen Indonesia malah. Benar. Jadi mereka tuh implementasi sekarang tuh bukan membaca buku fiksi yang dominan berkecimpung banyak buku-buku di rak gitu ya, tapi lihat berita, mereka implementasikan, wah ini tanggapannya menurut gue gitu ya, misal gak sesuai, gue komentar ini gitu. Gitu. Runtuh itu kan rame ya kan, viral dan ngangkat malah terselesaikan ya. Gak tahu sih ya kasusnya selesai apa enggak kayak gitu sih malah. Jadi sebenarnya perspektif orang memandang apa ya, melek membacanya dari mana gitu. Kalau segi baca buku fiksi pasti iya kan nggak dominan tuh kan, akan sekarang lagi sebelumnya baca buku kan belum tentu kan ya. Cuman kalau baca WA mungkin notif atau pesan berita dan lain-lain mungkin sekilas habis sholat subuh kan lihat ya ada yang berita unik mungkin membaca kan. Oh itu juga termasuk membaca juga berarti. Bener-bener paham. Kalau Mbak Fani nih sebagai di BEM bagian apa tadi Mbak? Kementerian Bisnis dan Kemitraan. Nah kalau Mbak sendiri tuh bagaimana ngelihat aktivitas mahasiswa terhadap mereka dalam kesadaran membaca gitu? Iya, teman-temannya gimana nih? Gimana gitu? Paling kalau misalkan dari segi kampus nih ya, dari kampus yang aku lihat sih kayak orang-orangnya buat membaca tuh emang kayak kalau misalnya yang kata tadi Kak Bagja bilang nih, kayak kalau misalnya baca PPT, modul itu agak kurang sih. Cuma kalau misalkan lebih ke berita, terus kayak info-info, mereka tuh emang bener-bener paling update gitu. Oh iya, gosip-gosip ya. Itu mah Bagja banget itu. Hari pagi ayam belum berbunyi udah tahu gosip tetangga ya. Bener. Makanya kayak kalau misalkan ke pembelajaran tuh lebih mending di kayak sambil ngobrol atau enggak sambil kayak ngasih info-info dadakan kayak gitu, kayak mereka tuh jadi lebih melek gitu sama infonya. Kalau misalkan kayak modul gitu susah. Habis di pressure ya gitu ya. Habis gitu dipanikin gitu baru gitu si mahasiswa tuh mau baca gitu. Betul. Gitu. Aku teh biasanya gitu kalau modul-modul dibaca tuh kalau mau Bener. UTS, UAS, baru baca. Bener. Tahu lah. Nah, aku sebenarnya agak concern soal membaca ya. Aku dapat insight baru ternyata. Kalau membaca itu nggak hanya sekedar buku akademik berarti ya. Berarti orang-orang yang membaca buku akademik bisa dikatakan ya memang dia rajin baca. Tapi bukan berarti orang-orang yang baca-baca yang lain bisa dikatakan dia bukan malas baca kan, tapi memang bukunya aja yang beda gitu kan. Misalkan katakanlah ada temen gitu ya, anggaplah dibaca buku komik gitu ya, tapi kan berarti dia juga membaca juga berarti gitu ya, atau mungkin artikel-artikel lain juga gitu. Nah cuman gini, terkadang aku ngelihat temen aku itu memang ada nih yang dia itu wawasannya luas, tapi pada saat aku tanya nih, lu sering baca gitu? Oh enggak, gue dengerin doang dari yang lain gitu. Karena sekarang itu rata-rata memang hal-hal yang bersifat wordy yang banyak-banyak kalimat gitu kayaknya ada yang memang bikin males gitu karena ngeliat huruf-huruf gitu tuh. Nah itu tuh gimana nih cara kita ngatasin hal tersebut? Oke, sebetulnya begini Kang, sekarang kan zamannya digital ya. Biasanya kan menyampaikan suatu hal-hal yang unik baru yang buat sampai ke masyarakat tuh nggak harus dengan kata-kata ya sekarang. Malah lebih dominan tuh pembelajaran tuh enaknya dengan video. Karena orang tuh lebih seru kayaknya lihat adanya video tayangan gambar gitu yang bergerak dan suara. Betul kan Kang? Jadi ketika aku kan di IG aku nih bisa nih ke @rifanpangsu itu ada reelsnya beberapa, aku bikin video itu antara orang mungkin objek-objek yang jadi perspektif pembahasan aku, dan aku
padukan dengan listening aku gitu, suara. Jadi aku nge-voice over sendiri gitu. Jadi kayak gitu. Jadi orang tuh bakal nyerap, oh mendengar iya dan melihat juga iya. Jadi ada serapnya lebih mudah gitu. Nah memang sih bener, aku juga kayak ngerasa kalau hanya monoton buku tuh bosan. Bener bosan banget. Itu salah satu metode gitu ya. Apalagi anak-anak terutama kan kayak gitu. Anak-anak tuh lebih suka mungkin lebih video ya. Gambarnya ada. Ya, gambar. Nah, Kartun-kartunnya ya, majalah buku gitu ya. Apalagi mahasiswa juga sama. Bagja ini waktu kecil baca bukunya udah baca buku konspirasi. Politik ya, zaman-zaman Soeharto. Time gitu kan, saya ngomongin ini Joe Biden gitu. Betul. Joe Biden keren. Joe Biden siapanya Joe Taslim. Beda ya? Beda Pak, beda. Mau saya isikan nikah. Oke, nah kalau Mbak Fani sendiri sebagai pribadi mahasiswa gitu, kira-kira ada rasa malas membaca juga nggak sih gitu, jujur? Kalau males sih pasti ada gitu, cuman kayak ya yang kayak tadi kata aku kan, kalau misalnya kayak ada kuis dadakan atau apa baru baca kayak gitu biasanya, atau kan kalau misalnya info-info atau enggak yang kayak ada gosip-gosip gitu baru paling update banget, misalkan kayak gitu. Iya gitu ya. Tapi kalau misalnya aku lihat nih, kalau misalnya kayak di kampus itu rata-rata sih orangnya nggak begitu males membaca juga ya, soalnya kayak mereka tuh kan soalnya membaca tuh nggak cuma baca buku nih, mereka ngedenger juga bisa termasuk membaca juga kan. Nah mereka tuh kayak lebih update-nya tuh kayak ngedenger, mereka lebih ngerti gitu kalau ngedenger, ngeliat video, mereka bisa lebih ngerti juga sih. Paham. Iya sih, kerasa gitu ya. Teman-teman aku juga ini ada yang keren gitu. Sekarang di aplikasi gitu, namanya teh Noise gitu. Nih, bajunya kayak kakak nih. Aplikasinya itu tuh dia udah mulai transisi di mana buku itu dibacain gitu, kayak dibacain gitu. Jadi kita bisa denger gitu. Nah, itu apakah kakak nanti ke depannya bakal jadi duta dengar ya gitu? Beda dong. Ya, karena orang-orang udah buku itu jadi bisa didengar Bisa gitu. didengar, ya. Quran juga kan biasanya suka ada kayak gitu yang di Murotal gitu ya, kayak ada itu yang pen itu kan keren banget. Itu di MKTV biasanya. Tapi itu kan memang untuk sekalian menyejukkan hati ya. Iya benar sih gitu. Benar gitu. Itu keren Kita sih. denger. Baru tahu lah gitu. Nah, cuman ini aku tuh agak bingung gitu ya. Karena memang di taman-taman di Bandung itu ada sebuah box yang isinya buku. Karena aku penasaran gitu loh. Tahu. Cuman pas mau dibuka kok digembok gitu. Iya digembok. Sementara ada orang yang pengen ngebaca gitu. Iya. Nah, kira-kira kamu sebagai duta pernah nggak sih ngeliat hal-hal seperti itu? Jadinya orang juga yang awalnya mau baca jadi malas baca gitu. Ya gara-gara mungkin aksesnya susah gitu ya. Ini kan sebetulnya kalau titik-titik akses memang sih kalau dari kita ya di Dinas Perpustakaan sering ada tuh rutinitas kalau kita pantau jadwalnya, namanya perpustakaan keliling. Jadi pakai mobil. Biasanya kalau tempat-tempat yang paling strategis kayak hari Minggu mungkin daerah Pusdai ya, itu kan strategis ya, kadang anak-anak naik kuda, kadang keliling ada itu mobil buku ya itu ya yang menyampaikan ya. Itu biasanya nanti bisa diselingin untuk membaca. Ada juga kadang ke sekolah-sekolah tertentu ataupun event biasa gitu kan. Nah, untuk waktu biasa kan kalau kan waktu itu pernah ya kalau nggak ada dekat alun-alun pernah ada buku-buku gitu ya. Tapi sekarang udah nggak ada ya. Ya mungkin itu tuh pernah dialokasikan kan karena mungkin beberapa buku yang di situ malah dirusak gitu kan sayangnya tuh. Masyarakat kadang tuh ya bukan ini ya karena namanya anak-anak mungkin ya. Kadang Bikin pesawat. mungkin kayak gitu kan. Nah, makanya dialokasikan, direnovasi lagi gitu kan buku-bukunya, dan mungkin kemarin memang banyaknya stoknya malah di perpustakaan di Jalan Seram itu. Jadi buat teman-teman semua nih nanti boleh tuh datang ke Jalan Seram, di sana perpustakaannya khusus. Jadi di sana malah ada tempat khusus untuk anak-anak TK PAUD yang kayak bocil-bocil mungkin ini nyebelin ke buku itu ada ruangannya. Buat teriak-teriak tuh khusus ada. Cocok kan makanya. Jadi buat kita nih buat mahasiswa kan enaknya yang enjoy, tenang ya. Kadang bisa demus sampai demus ya gitu kan kadang-kadang. Itu ada. Jadi enak lah, adem. Jadi mungkin kalau buat tempat lebih strategis langsung aja ke perpustakaan. Mungkin karena anak TK ngebacanya keras-keras ya. Budi makan nasi gitu ya. Kita keganggu. Jadi keganggu karena mereka belum bisa ngebaca dari hati gitu. Iya. Pakai hati belum bisa ngebaca gitu. Nah, cuman gini, kalau di kampus itu aku mikir ya, apakah mayoritas mahasiswa itu hanya membaca pada saat ada tugas? Karena dia disuruh cari referensi. Oh,
pergi ke perpus dan aku lihat tuh di perpus itu rata-rata orang yang ngebaca buku tuh buku-buku yang dimana dia lagi kerja kelompok. Nah aku tuh nggak pernah lihat, mungkin ada ya, tapi sejauh yang aku lihat pengalaman aku pribadi nggak pernah tuh aku lihat orang yang memang nyari buku yang dia bener-bener interest banget gitu. Kayak Bagja, aduh aku pengen nyari buku tentang konspirasi Atlantis Iya, iya. Indonesia gitu Iya, kan. gitu. Langsung pergi, Bu, ada nggak bukunya gitu. Oh nggak ada, wah dia amuk-amuk mau Bagja gitu kan. Bener-bener. Nah tapi sejauh ini aku ngeliat mahasiswa tuh kok rata-rata mereka itu hanya ngebaca buku karena memang ada tugas kelompok gitu. Iya, Nah gimana caranya menimbulkan kesadaran Ya, gitu loh. gimana sih gitu? Selain maksudnya biasanya gitu pada ya gimana ya anak sekarang gitu biar ada event khusus atau gimana gitu biar dia teh mau baca gitu atau enggak apalah gitu pengen Sebetulnya kok mereka ya, aku nangkapi ya, untuk mahasiswa sebetulnya memang kompleks ya. Kalau mahasiswa kan kita bercabang ya, mungkin malah kalau mahasiswa lebih tepatnya ambil jalan cepet aja lah gitu kan ya. Misal apalagi dari rumahnya misal Gede Bage, perpustakaan kan agak jauh ya, mungkin macet dan macam ya, mereka lebih dominan mungkin searching aja di sumber di perpustakaan. Nah kebetulan Kang, selain harus ke perpustakaan juga nih kayak biasanya ada e-library itu kayak khusus elektronik perpustakaan. Library ya. Jadi buku-buku yang ada di perpus itu ada e-booknya gitu, bisa dibuka di situ websitenya gitu. Nanti mungkin aku lupa ya, nanti ada tuh Kang, websitenya ada, nanti bisa diakses dan mungkin teman-teman tuh yang lain bisa baca-baca buku yang memang menjadi apa ya, referensi ya, dicari gitu, itu bisa. Cuman untuk sedemikian rupa kalau mungkin kemalasan karena mahasiswa membaca ya itu sih mereka lebih dominan pingin cari yang cepet ya. Karena aku pribadi juga kadang mikir gitu ya, dari rumahku juga pun nggak terlalu jauh gitu kan aku di orang Gerlong ya kadang nggak perpustakaan agak malas gitu ya kalau hari Minggu gitu kan ya, karena libur juga mungkin daripada gabut kan nggak ada buku gitu, ya udah mungkin scroll aja, lihat mungkin di website gitu ya. Kalau nggak referensi kadang kan anak mahasiswa lebih ke jurnal ya. bener-bener. Oke. Tapi berarti kalau aku ngebaca webtoon juga termasuk literasi berarti itu ya? Termasuk ya, kayak misalnya aku asik baca webtoon kan seru banget ya. Pernah baca webtoon? Aku sih malah dominannya bukan webtoon ya, lebih ke berita sih Kak. Oh berita. Berita ya. Ya, Tapi suka lewat politik. artikel-artikel gitu ya. Ngikutin Oke. politik ini. Nah, kalau misalkan sekarang itu kan tadi dibilang sama kamu tuh udah banyak e-library ya, Iya. electronic library kan. Nah, apakah itu tuh menjadi ancaman gitu buat buku-buku cetak, dan menurut kamu sendiri kira-kira lebih baik baca lewat mana gitu? Karena sekarang mempraktis dan juga Iya bener. buku cetak itu kan merusak lingkungan ya, Merusak mungkin ya, lingkungan. pohon ya. Nah itu, cuman tapi buku cetak bisa dibawa kemana-mana, dan Iya kalau kita sih, udah selesai baca bener. bisa kita simpan, bisa jadi Iya. hiasan gitu ya. Iya bener-bener Bagus sih. gitu. Tapi e-library juga ada kelemahan sih menurut saya gitu ya. Untuk Anda para copy paste buku Oh gitu. iya, bener. Iya, yang suka ini bajakan Iya, gitu. bener. Anda Nggak mau diketik ya gitu, gitu ya. kacau gitu. Langsung di Iya. copy gitu. Ada yang Langsung dijual print. lagi, Dijual lagi. dijual lagi Kak gitu, karena dapat e-library kan. Nah, nanti teh kan kayak di-scan gitu. Di-scan, di-print gitu ya. jadi buku gitu di beberapa toko buku. Anda gitu. Gitu. Kasihan tukang bukunya Tukang buku gitu yang ngecetak punyanya. gitu kan. Kayak gitu biasanya. Tapi Bener. punten untuk kok nggak semuanya gitu ya. Oknum gitu. Itu gimana kira-kira kelemahan-kelemahannya? Kita ada dua sudut pandang nih Kang ya sebetulnya untuk menyikapi hal gini. Ya bagaimana sesuai dengan kebutuhan kita sebetulnya ya. Kalau kita sebagai mahasiswa yang memang harus open book misal contoh ya. Kalau buka HP kayaknya kurang logis. Maaf ya, ini gimana tergantung dosen misalnya. Ini hanya contoh aja Kang ya. Saya dosen nih. Oh enggak. Apakah wajah saya seperti dosen? Enggak. Lupain lah kan. Nah, mungkin kan kadang open book lebih better mungkin catatan aja. Itu kan lebih opsional tuh mungkin sopan ya gitu. Mungkin ya daripada harus buka gadget HP ya. Taunya seliweran malah buka WA gitu. Iya. Nah, tapi kalau mungkin Kang contoh nih kita bermudah seperti contohnya kita baca Al-Qur'an tadi Kang. Kan nggak mungkin Al-Qur'an ditenteng-tenteng ketika Iya. kerja ya. Ketika mungkin saya pergi nih ke keluar kota bawa Quran kan takutnya ditumpuk-tumpuk baju dan sebagainya. Apalagi mau ke toilet gitu. Nah gitu kan ya, lebih baik ya ada nih kemudahan kayak Al-Quran digital. Itu kan bisa sebagai akses ya, jadi bukan berarti membaca itu bukan dilarang ya, malah keterbatasan aku ngebawa buku nih, nggak bisa baca, ada di internet, ada di HP, ada di gadget, kan semuanya serba mudah gitu sebetulnya. Ya dari teknologi ini kita mencoba sedemikian rupa kita tuh
apa ya, membaca tuh lebih nyaman dan nyaman, tentunya praktis juga sih Kak gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhannya kita dulu. Kalau memang di kampus kan kebanyakan gitu, karena ada UAS tuh kayak open book gitu kan, ada mahasiswa yang pakai HP, yang lain malah apa rajin catat gitu kan, lebih dominan bagusnya nyatat ya, karena dosen juga mungkin dia gitunya. Nah, Tan gitu ya. Ya gini-gini nanti kita bingung multitafsir jadinya gitu. Contohnya malah pusreng gitu. Main FIFA gitu kan, FIFA, Candy macem Crush gitu. gitu Candy kan. Crush mah enggak terlalu inilah Gitu. kalau gini-gini. Tapi kalau Food dua ninja tuh. Ninja, Aduh, ketua gitu. banget, mohon maaf ya gitu. atau Higgs Domino kan Higgs ya. Domino tuh jauh Parah banget itu. Nah, jadi gini, kalau aku dulu waktu kecil aku ingat banget waktu aku les membaca, itu tuh biasanya ada modul misalkan BA ba, Heeh, BIB, jadi apa? Aduh. Nah, seperti itu kan. Iya, Tapi iya. kalau misalkan sekarang kan ponakan aku lihat dia itu metode membacanya dari film. Nanti ada kartun gitu kan, bebek gitu kan, bebeknya lagi ngajar, ada tulisan gitu kan, iya. CO gitu. Tapi itu kan nggak pakai buku lagi nih gitu. Tapi bisa nggak sih media-media yang kayak new media gitu, yang digital gitu, video-video kartun gitu, bisa termasuk salah satu media yang bisa dibilang bagi para pembaca juga berarti? tentunya ya dikatakan bisa ya bisa, selagi video itu maknanya jelas dan positif ya. Kalau video yang memang selebaran atau mengandung konflik itu bukan hal yang dianggap itu ya Kang ya. Nah, untuk video ya karena itu tadi Kang, aku kan buat yang aku post di Reels itu memang termasuk seperti itu gitu Kang. Walaupun memang tidak animasi kartun, karena sasaran aku bukan untuk anak kecil ya. Memang kalau Akang tadi Kang Bakti ya katakan untuk kayak ada apa itu bebek-bebek gitu ya dan sebagainya gitu ya sebagai media, karena anak-anak kan lebih suka kartun animasi ya. Kalau dewasa sih ya suka juga, cuman mungkin dominannya lebih realistis lah. Kalau kita ya sebagai yang udah menginjak remaja pinginnya yang lebih apa realitanya ya. Jadi bagaimana sih konsep apa ya penyesuaiannya antara anak, remaja dan dewasa seperti itu sih Kang. Jadi itu bisa banget Kang. Malah itu lebih bagus. Harusnya sih. siap, Tapi ya mungkin Kak Fani nggak tahu ya yang masih kuliah kayak aku gitu ya. Ini kan generasi ya, golongan tua nih Aku gitu ya, masih baby boomers. baby boomers gitu. Nah, Kak Fani di kampusnya ada perpustakaan nggak? Ada. Suka ada orang nggak kira-kira tuh di kampusnya? Jarang ya gitu. Sebenarnya yang paling enak itu adalah petugas perpustakaan kayaknya ya, santai gitu. Oh, tapi enggak juga. Gimana? Kadang aku lihat, aku bingung ya, terutama nih, ini salah satu case yang serius, tapi memang lucu. Kenapa penjaga perpustakaan tuh rata-rata galak? Iya, bener. Di kampus kakak-kakak gimana? Enggak galak sih. Aku dulu waktu SD kalau nggak salah, SD, SMP, SMA perpustakaannya Iya, kan? memang tinggal ambil ya. SD, SMP itu mau minjem buku takut. Iya. Jadi anak-anak tuh males membaca gitu. Saya juga. Pinjam buku, Bu, saya mau minjem buku gitu kan. Buku apa? Conversation bahasa Inggris, Bu gitu. Ini bukunya. Yang mana, Bu? Raknya gitu. Udah, kamu cari aja sana gitu kan. Nggak mau gitu dikasih tahu gitu kan. Dia ngasih buku yang salah ternyata gitu kan. Saya nyari sendiri keraknya. Nggak ketemu-ketemu. Akhirnya kita nyari-nyari nggak dibantu. Nah, udah akhirnya aku pergi gitu kan. Ya, Jadi malas baca. udah bad vibes gitu. Sebenarnya ada ide gitu. Saya ini Kak bisa diimplementasiin atau enggak gitu ya, bebas gitu. Orang yang mau minjem buku itu dapat contohnya gitu, yang minjem buku dapat 1 tiket lotre. Gitu contoh gitu ya. Jangan dong, Iya, bahaya kayak gitu kan. itu. Kan jadi Ntar tiket mau- lotrenya diambil, Ya. bukunya nggak dibaca. Ya sih bisa sih. Yang penting bawa aja lah gitu bukunya gitu, baca atau gimana. Jadi kayak bikin suatu event gitu, orang-orang tuh mau baca tuh kayak memang sih kayak jatuhnya apa ya kayak aneh gitu, ujung-ujungnya udah ya ujung-ujungnya duit. Cuman kan yang sekiranya ada kesempatan lah, maksudnya ada sedikit usaha untuk mereka tuh kayak baca gitu. Masalahnya memang kalau menurut aku gitu, aku kan sekarang lagi posisinya ceritanya lagi kuliah skripsi gitu ya Kak. Literasi yang di sosial media pun sebenarnya di sosial media maksudnya di jurnal-jurnal ataupun di Google itu tuh kadang keabsahannya masih dipertanyakan gitu. Yeah. Emang yang paling benar tuh sebenarnya buku langsung gitu, benar-benar yang penerbit lah gitu, ada langsung dari sana itu lebih kuat lah gitu. Tapi kan kalau di website gitu, kemarin saya bimbingan Kak. Ya, gimana tuh?
saya ditanya sama dosen pembimbing apa tuh katanya? gitu. Ini kamu sumber dari mana? Oh iya benar. Jadi Saya minta dari, citasi. iya, saya dari ini Bu, website ini WordPress Kak gitu. Kok kamu ngambil dari WordPress katanya? Itu mah atau bikinan orang gitu, nggak tahu siapa itu mah tuh, maksudnya tuh bisa tetangga saya Iya. katanya gitu. Emang kenapa Bu? Kan ini literasi gitu. Emang WordPress-nya apa gitu? Tentang ini aja Bu, cerita gitu, maksudnya pengalaman dia, blog lah gitu. Ternyata saya dimarahin gitu, kurang kuat katanya. Berarti kan itu juga bingung ya gitu, maksudnya saya memposisikan diri gitu ya. Terus kebetulan saya memang malas aja waktu itu ke perpus gitu. Ya siapa tahu kalau ada event di perpus gitu ya gitu. Siapa tahu gitu, contoh ini mah contoh di perpustakaan ada program yang datang ke sana ada program cari jodoh contoh. Oke. Gitu. Cari jodoh sekalian gitu kan. Itu kan jadi orang-orang baca buku, kenal orang baru, ngobrol. Atau enggak ada forum contohnya ngobrolin apa gitu. Jadi Bener. ya Oh diem iya, lah, itu gitu. ngingetin aku kemarin, aku ngeliat berita ada komunitas baca di Kota Bandung. Jadi komunitas baca itu Bang Ja, dia itu disuruh nih, jadi masing-masing dari mereka disuruh bawa buku film misalkan. Tapi nanti pada saat ketemu disuruh ngeceritain apa yang dibaca dan kira-kira insight-nya apa gitu kan. Tapi aku nggak tahu kenapa ya, dilihat di videonya itu kok sedikit gitu orangnya Oh, gitu. orangnya, Berarti ya, kan ikutnya. mungkin sayang banget gitu ya, Iya, ada iya. komunitas yang positif tapi yang datang dikit gitu ya. Iya asli. Nah, kira-kira kalau misalkan mengatasi gitu ya, anggaplah warga Bandung aja gitu ya, yang di sekitar kita gitu. Bagi-bagi mereka nih yang kepala batu misalkan disuruh baca tapi nggak mau gitu kan. Bahkan ada yang udah baca tapi malah salah gitu bacanya gitu kan. Nah, itu menurut Masnya gimana gitu biar kita bisa ngasih tahu ke mereka membaca itu penting tapi bukan dari sekedar sosialisasi yang ya kayak biasa lah, Iya, baca iya, guys, baca. penting guys gini. Iya, Itu kan kurang udah lah. basi dari dulu ya gitu. Gimana strateginya Mas gitu? Kebetulan kemarin tuh kita pernah mengadakan suatu kegiatan. Memang kegiatan ini lebih ke anak-anak sebetulnya Kang. Tapi bukan berarti anak-anak semua ya. Orang dewasa juga ada. Namanya social project. Social project ini memang kebetulan Kang di harga mana juga di bawah. Di sini ada perpustakaan Jendela Dunia namanya tuh. Memang bagus aja perpustakaan Jendela Dunia. Di samping apartemen apa gitu nggak salah ya di bawah sana. Nah kita ngadain kegiatan itu memang lebih spesifik membaca, pentingnya membaca. Cuman di sana tuh kita padukan dengan berbagai kegiatan lain. Contohnya ada perlombaan yang memang karena orang kan mikir door prize apa nih gitu, iming-iming, oh ada hadiahnya gede gitu, semangat. Tapi bukan berarti hal kegiatan itu jadi apa ya harus karena door prize terus ya. Cuman karena kita membarukan cara kita menyerukan literasinya itu mungkin enak ya. Karena yang tadi Kang katakan itu kalau di perpustakaan kan takutnya galak gitu. Iya. Kalau sama kita kan karena aku kan ada teman-teman juga paguyuban ya. Ini ada 12 orang. Jadi kita semua ini berbaur dengan ya satu sama lain lah, jadi kayak organisasi juga lah, ibaratnya kayak BEM juga gitu Kang kita juga. Nah, kita bareng-bareng ngasih penyuluhan kepada masyarakat lah di sana, mungkin interaksinya nyaman gitu. Dan alhamdulillah berkelanjutan sampai sekarang. Kalau kabarnya memang sih kadang anak-anak masih suka baca-baca buku gitu ya. Kadang seminggu ya ada sekali lah ya, atau enggak pulang sekolah gitu Kang sorenya sambil kemarin mah ngabuburit lah katanya gitu. Jadi memang dari gimana metode mungkin penyampaiannya dan ya penerapannya ya karena mungkin karena Kang ada suatu kemarin tuh kejadian lama yang membuat gue malas deh baca karena mungkin gitu baca mungkin ya trauma dan sebagainya gitu ya. Tapi itu bisa diubah ya karena kita membuat kayak kehidupan baru nih membaca tuh makan lebih unik. Malah kalau ada event itu mereka lebih semangat sih. Jadi karena kegiatan kayak gitu. Oke, nah aku tuh pernah ya waktu kecil itu aku sholatnya bolong, masih males gitu ya, bolong. Iya, tapi pas aku dikasih buku neraka, pernah baca nggak buku neraka? Sisa kubur. Iya. Gitu. Pas aku buka kan, ya pasti anak-anak kubur ya. terpersuasi kan. Iya, Waduh, iya. ini serem banget neraka gitu kan. Jadi ngedorong kita buat rajin sembayang gitu, jadi rajin sholat. Kok sembayang sih beda, sholat sama sembayang. Sembayang beda. KBBI dan lain-lain gitu kan. Nah, yang sejauh kamu tahu gitu buku sekarang ini tuh yang benar-benar bisa terimplementasi dengan baik, terus juga membawa peran baik itu buku seperti apa? Iya betul.
apakah siksa kubur itu gitu ya. Itu baik itu sampai ada filmnya. Iya, Itu ada. yang bikin bukunya kayaknya pernah kena. Itu berdasarkan mungkin berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Kenapa? Oh iya sih, tapi kayak kebaliknya tuh kayak oh ya itu serem lah. Serem ya, Iya, benar sih. Kayak itu lanjut. Kalau menurut aku menanggapi mungkin aku kan kebetulan mahasiswa juga kan ya, sebagai peran buku yang lebih dominan untuk aku ya nih, dan mungkin Fani juga ya, Teh Fani. Karena kita nih kan kadang cari referensi ya, contohnya kayak pembelajaran. Kadang dosen tuh kan nggak pure 100% ngasih materi ya. Nah, kadang 50% untuk nanti sisanya kalian cari sendiri. Kadang kita sebagai referensi atau acuan jadi kayak ilmu tambahan gitu. Yang mungkin bisa kita juga nanti terapkan ketika presentasi atau kita ada suatu penelitian gitu ya, nanti kan itu sebagai acuan referensi gitu ya, untuk kita ya, selain untuk mungkin dorongan ya, orang-orang kan kadang beli buku biar semangat termotivasi, ada juga yang memang sebagai bahan hiburan kayak komik itu kan mereka hiburan ya kan, jadi tergantung berbagai kebutuhannya juga kan. Kalau aku sih baca buku karena memang kebanyakan referensi ya, karena kita kan harus banyak cabang-cabang ilmu nih. Kalau hanya satu sumber katanya kurang efektif, katanya kan kurang akurat gitu, harus banyak referensi. Kita cari malah makin bingung jadinya kan, karena kebanyakan referensi nih, yang bener yang mana. Jadi kita kesimpulkan malah oh ya udah sih. Jadi memang pentingnya itu sih untuk aku pribadi ya sebagai mahasiswa gitu kan, dan Teh Fani mungkin kayak gitu. Iya, karena mungkin referensi semakin banyak, ada blok barat, blok timur. Kita bingung nih mau ngambil yang mana jadinya gitu ya. Ngerti sih. Kak Fani bukunya yang paling maksudnya kalau baca nih buku modul apapun gitu yang bikin Kak Fani atau enggak contoh gitu. Aku kan orangnya FOMO ya Kak Fani. Aku Indonesia banget gitu. Jadi aku tuh memang enggak punya komitmen aja gitu. Jadi ngikutin. Dulu kan ada buku contohnya yang influence, bagaimana caranya nge-influence orang gitu. Orang-orang tuh ngupload di Instastory, saya nggak mau kalah kan? Saya nggak mau kalah. Bener. Saya kompetitif. Oh iya bener. Kompetitif, FOMO gitu ya. Emang nggak punya komitmen aja gitu ya. Saya ikutin gitu, saya beli bukunya, saya cuma untuk update story. Covernya doang kan? Oh iya kayak gitu. Covernya doang. Covernya doang gitu. Walaupun saya baca ya dikit gitu. Tapi ketika saya baca ternyata ini tipe buku yang saya suka. Jadi mungkin lebih ke game. Ada implementasinya kan bukunya tuh enak. Nah kalau Kak Fani, buku apa sih yang disukain? Kalau aku nih, aku biasanya paling yang sukanya tuh yang kayak ada pembelajarannya gitu, paling yang kayak tadi yang influencer atau enggak caranya berbisnis yang kayak gitu-gitu, jadi kayak buat ilmu-ilmu hidup aja gitu, nggak cuma monoton teoritis gitu. Kalau aku lebih sukanya yang kayak ada implementasinya sih. Yang berarti buku-bukunya tuh kayak saham, bisnis kayak gitu-gitu. Ya, Nah, ini emang butuh duit, ini mah BU kayaknya butuh Kayak uang. lagi bikin bisnis kayaknya ini mah ya. Cari peluang, aduh gimana nih hidup saya kayak gini. Kayak buku bener-bener. Cuman gini, aku memang sering lihat sih influencer di YouTube ya. Kalau dia bikin video tuh biasanya ada buku di belakangnya gitu. Aku tuh juga bikin konten di TikTok tentang sosiologi lah, ilmu kehidupan manusia gitu. Tapi terkadang untuk mendorong konten itu bisa memberikan materi yang baik gitu ya. Memang sebenarnya beli buku itu penting banget gitu loh. Karena aku bingung juga gitu kan, kalau nggak baca buku, kayak aku nggak tahu dapat referensi dari mana ngebahas sesuatu itu gitu kan. Apalagi buku kan kredibel gitu kan, ada pengutipnya gitu kan, nah gitu. Terus juga mungkin buku komik tuh kan addicted banget ya. Udah tamat orang beli lagi. Udah tamat orang beli lagi. Kamu beli komik apa kemarin? Mungkin ini One Piece. Oh, One Piece. Sampai di kamarnya Bagja itu udah numpuk banget gitu. One Pice ya. Banyaknya gitu ya Bagja. Tapi emang bener sih. Cuman sampai sekarang kan memang aku lihat juga kalau aku pergi ke toko buku ya gitu, Gramedia lah misalkan. Kok rata-rata di Gramedia itu kebanyakan perempuan gitu loh. Iya bener. Yang datang kan. Iya, aku nggak tahu laki-lakinya kemana gitu kan. Betul. Apakah laki-lakinya minjem buku dari perempuan? Nggak tahu serius Nah gitu. Apakah dari gender juga ada perbedaan untuk mendorong seseorang membaca gitu? Sebetulnya kalau dari perspektif saya kan ya, kalau dari duta kan kita campur kan ya, tetap bukan, tadi ada yang cowok juga gitu, maksudnya ada. Tapi kalau untuk orang dominan untuk ke Gramedia, ya itu misalnya ke toko buku lah misalnya, atau perpus, memang ya sih sebetulnya rata-rata cewek dominan gitu ya. Mungkin karena cewek lebih suka yang mungkin
nyata gitu ya, tuh mungkin ya. Karena aku juga kalau dari gender tuh susah. Cuman kalau menurut aku pribadi nih, kalau kan kita kan cowok kan ya, kita kan lebih suka yang fleksibel gitu ya, simple lah ya. Yang mungkin gak usah ribet lah, gue mah udah gadget aja lah udah. Mungkin gitu kan ya. Kalau aku sih ngerasanya memang kayak gitu sih. Aku juga aku akuin gitu ya. Jarang sih ke Gramedia ya, apalagi buat story gitu kayak orang mah ke Gramedia gitu kan posting truk. Tapi emang sih rata-rata cewek kayak gitu. ada aku nggak tahu ya gitu ya. Ada yang bilang ada lagu gitu. Tiap kita ke Gramedia tuh mulus gitu. Iya benar. Mulus gitu. Iya di TikTok itu. Iya kan, di TikTok kan. Aku juga bingung. Dong apa dong? Pernah sekali aku tanya ke temen aku gitu kan. Emang kenapa gitu di Gramedia bikin mulus gitu? Cuman ini kan mungkin di luar maksud lagi kan nggak ada hubungan ya sama buku kan, apa kan karena aroma buku yang aroma buku yang gitu. Tapi kan beda gitu kan. Nah cuman emang aku tuh sadar gitu kenapa cewek itu sering ke Gramet gitu. Terus misalkan nih kan ada tuh karya-karya novel terbaik gitu ya. Dan biasanya mereka tuh nggak mau kalah tuh kayak Bagja tadi snapgram gitu kan. Buku baru keluar nih snapgram gitu kan. Banyak gitu kira-kira yang memang bikin orang itu terdorong tapi pencitraan jadinya gitu, bukan baca buku gitu ya. Tapi kalau Mbak Fani sendiri sebagai perempuan gitu, kalau ke Gramedia atau ke toko buku lain kira-kira biasanya ngapain? Kalau misalnya ke Gramedia itu kan enaknya tempatnya tuh sepi, terus kayak buat tenangin pikiran tuh enak. Makanya kenapa kalau menurut aku nih ya, kenapa cewek lebih sering ke toko buku kayak gitu? Kalau menurut aku lihat dari situasinya sih, soalnya kan rata-rata ya cewek tuh kayak lebih suka yang tenang, yang sepi, yang kayak gitu kan biasanya. Makanya mereka lebih effort untuk ke toko buku daripada kayak kan kalau cowok nih kebanyakan nongkrong gitu kan. Iya benar. Nah, cowok tuh lebih sukanya yang ramai kan. Aku ke time zone aku main. Jadi biasanya sih kalau ya. Oke. Aku sebenarnya sih kalau ke Gramedia itu atau toko-toko buku ya, biasanya aku senang ngelihat desain covernya. Buat referensi desain gitu. Karena kayak catching banget gitu loh. Cuman kan pada akhirnya juga bukunya nggak dibaca gitu kan. Ngelihat doang gitu kan, desainnya doang gitu kan. Tapi menurut kamu nih sekarang ini di era digitalisasi ya, di era Gen Z gitu ya, bahkan seluruhnya udah pakai digital gitu. Nah, menurut kamu gimana cara kita bisa membikin kesadaran dan mendorong seseorang untuk membaca gitu, terutama mungkin dari anak-anak dulu, habis itu dari remaja lah, mungkin anak-anak dulu lah. Iya anak-anak sih. Kalau implementasi awal nih Kang ya mengenai dorongan ya kan, mengenai hal pentingnya membaca. Yang pertama memang sih kita kenal dulu perspektif kita sebagai, karena kan bukan lagi zaman kemarin yang tahun 2000 atau 1900-an ya, yang memang gadget tuh, media sosial tuh kayaknya belum ada juga, dan memang orang-orang tuh cenderung nggak punya gitu ya. Sekarang aja rata anak kecil aja mungkin dapetin gadget ya, malah dominan lihat TikTok. Nah kita kombinasikan dengan perubahan yang sekarang kita alami gitu. Contohnya kita kan akan mempromosikan pentingnya membaca, misal ya kita perspektifkan di TikTok mungkin buat video yang memang lebih mencakup, contohnya anak kecil gitu kan. Anak kecil kan nggak mungkin dipakai video tayangan kekerasan gitu kan, itu berbahaya itu kan, dan itu tidak realistis. Nah mungkin dengan animasi tadi kan ya pakai mungkin video BBK yang berbicara, contohnya kayak si Kancil mungkin kan tuh dominan ya, karena mungkin anak-anak lebih suka ya kalau apa maknanya gitu. Kancil yang berbohong misal kan, anak kecil belum tentu dikasih kayak kasus bom yang terjadi di kayak Astana Anyar gitu kan, mereka nggak ngerti ya, taunya cuma bom doang gitu. Kalau orang dewasa malah lebih realistis ya, makanya kalau orang dewasa lebih suka mungkin ada kejadian yang memang nyata di tempat TKP dan fakta yang memang diungkapkan oleh mungkin wartawan ataupun narasumber tersebut gitu. Lebih clickbait. Betul. Wah itu saya korban clickbait. Saya gitu betul. Gitu. Karena itu kita jadi penasaran. Iya jadi penasaran gitu. Nah, clickbait yang kamu ingat apa? Clickbait saya tuh sebenarnya biasanya gitu ya. Clickbait saya kayak contohnya ternyata ini divonis mati, besoknya akan ditembak. Ternyata belum ternyata masih sidang. ya gitu. Tapi
Gak tau kenapa kan kita ketipu ya. Iya. Orang Indonesia biasa saya mah orang Indonesia. Jadi yang kayak gitu tuh nggak kapok gitu. Nemu lagi gitu kan. Contoh lain ya, aku tuh pernah lihat ada laundry di pinggir jalan. Itu tuh ada K-pop, apa sih namanya? Aku nggak tahu lah ini pokoknya. Lee Min Ho bukan? Ya anggaplah itulah ya. Iya. Dipajang di sana. Dia itu bilang Lee Min Ho Laundry di sini. pernah laundry. Tidaknya kecil. Tidaknya itu ternyata kecil. Nah, itu. Gitu. Tapi kan nggak masuk di akal juga ngapain Nah, Lee Min iya Ho sih. nge-laundry ya? Iya. Mungkin ya dia punya banyak duit kan. Ngapain nge-laundry jasa Iya sih. laundry di sana kan? Maksudnya jauh-jauh maksudnya ke soreang kan gitu. Di Katapang gitu Lee Min Ho. Laundry-nya yang paket 3 Betul kilo sih. reguler. Iya gitu kan. Nah itu sih memang sebenarnya aku juga bingung sih karena kalau kita lihat memang di Indonesia pun ya orang-orang di sekitar aku lah gitu kan, di rumah aku mungkin ada sedikit buku lah gitu, tapi kita tuh biasanya mendengar sesuatu itu dari luar biasanya gitu kan, nggak harus dari buku yang kita punya sendiri berarti ya. Artinya mungkin membaca dari segi apapun bisa dilakukan gitu. Dan aku dapat insight yang sangat bagus banget, ternyata membaca itu nggak hanya sekedar kita membeli buku lalu kita baca, tapi bisa dari hal yang lain gitu ya. Dan yang penting kalimat atau artikel yang kita baca itu bermanfaat bagi diri kita sendiri gitu. Iya. Bukan baca harga-harga katalog Iya, di Shopee katalog. gitu. Nggak kayak kamu gitu. Iya. Itu beda gitu ceritanya. Nah kira-kira harapan kamu nih gitu sebagai duta baca dan Mbak Fani sebagai mahasiswa yang mengarahkan kepada pembaca-pembaca gitu ya, atau bagaimana supaya menimbulkan bagaimana kita melek terhadap literasi gitu. Kira-kira dari masnya gimana? Aku tuh Bapak ini dulu. Boleh kamu dulu. Perspektif. Oke. Iya. Kalau aku mungkin ke masyarakat ya. Agar melek membaca satu sih karena kita zamannya sekarang zaman teknologi, kita berbaur harus dengan teknologi juga berarti kan. Jadi kita harus benar-benar menyesuaikan lah kondisinya seperti apa gitu kan nggak mungkin kita kembali ke era zaman koran kan sudah jarang gitu ya. Jadi pertama tuh kita sesuaikan gitu adaptasi kita, karena orang lebih dominan di media sosial cenderung, dan mungkin zaman digital lebih cepat. Kita mungkin ya itu banyak opsi kan tadi membaca, nggak harus pakai buku. Kalau memang kalian nggak punya buku, beli buku misal mampu, mungkin referensi di buku elektronik juga banyak kan yang bisa jadi kalian dapatkan gitu. Harus download doang juga kan, hanya batas kuota juga, semua orang pasti punya kuota gitu, butuh ya jadi kebutuhan itu malah. Jadi karena itulah mungkin sekarang banyaknya kemudahan lah karena ada teknologi itu. Mungkin kalau dari Mbak Fani ini Paling kalau misalkan dari aku sih kayak buat membaca tadi bener ya, nggak cuman kayak kita beli buku terus baca, nggak gitu juga, tapi kan ada dari yang lainnya juga. Nah kalau misalkan buat sekarang sih menurut aku sih sesuaiin lagi nih sama teknologi itu, sama yang budaya-budaya kita saat ini. Jadi nggak kita yang nyesuaiin ke zaman dulu, tapi yang metode pembacaan itu yang nyesuaiin ke zaman sekarang. Jadi biar kayak si mahasiswa pun masih tetap aware gitu buat baca buku. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Oke, keren banget. Berarti kita udah banyak insight juga lah dari temennya Bagja ya. Keren banget gitu. Kenal dari Bagja ini? Iya kan kan kita satu kampus, maksudnya satu jurusan tapi beda kampus gitu. Gitu. Iya. Kamu dari kemarin kok kuliahnya pindah-pindah terus? Iya pindah-pindah Gue saya juga dari ilmu komunikasi. Iya, ya. kemarin teknik industri. Oh iya. Pindah-pindah. Tapi lulusnya kapan ya? Makanya kita lanjut ke sesi selanjutnya gitu. Oke. Jadi dapat kesimpulan kalau membaca itu tidak hanya dari buku yang kita beli ataupun buku-buku yang memang ditujukan untuk mencari sesuatu, kerja kelompok atau mungkin yang lain. Karena pada intinya membaca itu bisa dari segala hal asalkan mendapatkan manfaat bagi diri kita sendiri. Baik, sekian dari podcast Rumahan. Terima kasih kepada Mbak Fani dan Mas Rifan. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.